Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Masih bersama di pembelajaran jarak jauh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Siti Wasilah. Ibu berasal dari SD Guntur, Kota Cirebon. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini, kalian masih belajar dari rumah. Ingat selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kalian tentunya masih ingat, ada 5M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian, menjauhi kerumunan. Selanjutnya, membatasi mobilitas. Artinya, kalian jika tidak ada keperluan, kalian harus selalu di rumah saja. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa anak-anak. Semoga dengan berdoa kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran dan mendapatkan berkah. Amin ya robbal alamin. Pada pagi ini kita akan belajar untuk kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Untuk pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Dengan mencermati bacaan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya dengan baik. Yang kedua, siswa mampu memahami makna keanekaragaman dengan benar. 3. Siswa mampu mengidentifikasi iklan media cetak dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur dalam iklan media cetak dengan benar. Kita mulai dengan interaksi sosial. Perhatikan slide-nya ya nak. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Kemudian 2. Ada komunikasi. 3. Ada waktu. 4. Ada tujuan. Yang kedua, syarat interaksi sosial. Apa saja syaratnya anak-anak? Iya, 1. Kontak sosial. 2. Komunikasi. Selanjutnya, kita bahas bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, interaksi di lingkungan sekolah. Dan ketiga, interaksi di lingkungan masyarakat. Nah, kalian perhatikan di depan layar kalian ada wacana. Ya, kita baca bersama-sama, silahkan kalian simak dengan baik. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi
dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Ya, perhatikan gambarnya. Ya, perhatikan gambarnya ya, Nak. Ya. Lihat di situ ada gambar apa? Nah, ada anak membawa padi ya, itu dengan alatnya celurit ya. Nah, lihat di situ. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Ya, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya gunung, sungai, rawa. Nah, itu adalah contoh-contoh lingkungan alam. Selanjutnya kita akan bahas tentang iklan. Anak-anak tahu apa iklan? Pernah melihat iklan? Ya, tentunya kalian pernah melihat iklan di TV, di jalan ya. Lihat, perhatikan. Iklan adalah alat untuk mempromosikan barang atau jasa dan juga sebagai sarana untuk mempromosikan hal-hal yang positif dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, lihat lagi di sini ada wacana. Di sini wacana tentang singkong ya. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Keterbatasan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis yang lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak makan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai gantinya, selama sehari itu warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, dan kentang dan sagu. Nah, di sini ada iklan ya, kita amati. Coba kalian simak baik-baik. Lihat gambarnya. Nah, dari gambar iklan yang tadi, kita bisa tentukan unsur-unsur iklannya. Di sini ada kata kunci, ada kalimat iklan, dan ada gambar ya, gambar yang tadi ya, Nak. Ya, kata kuncinya ya, Nak, dari wacana yang tadi. Ya, singkong. Ya, tadi kita sudah membaca atau menyimak bacaan tentang singkong. Kemudian kalimat iklannya. Ya, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat terasa pejabat. Kemudian gambarnya tadi ada kandungan-kandungan dari ya singkong. Itu ada apa saja? Ada karbohidrat, kalsium, lemak, kalori, air, fosfor, protein, vitamin B1 dan zat besi. Nah, sekarang tentukan unsur-unsur iklan yang ada dalam iklan di bawah ini. Kita latihan ya, Nak ya. Nah, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa menjadi kuat
bila tetap bersatu. Nah, dilambangkan dengan gambarnya, yaitu gambar sapu ya. Sapu lidi itu ya nak ya. Terikat erat ya, beberapa helai menjadi satu. Ya, seperti itu. Kemudian B ya, yang gambar B dilihat nak. Di situ apa yang kalian lihat? Ya, situ ada anak-anak ya, banyak anak-anak. Di situ ada yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu ya, beraneka macam ya agamanya ya. Ya, kata kuncinya adalah rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Ya. Kemudian kalimat iklannya apa coba? Iya, betul. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Gambarnya tentu saja gambar yang tadi. Nah, itu gambarnya. Itu adalah contoh iklan ya nak, serta unsur-unsur yang ada dalam iklan. Wah, kalian hebat sekali ya, sudah bisa tentunya menentukan iklan ya, unsur-unsur dalam iklan. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Jadi di pasar itu tempat bertemunya pedagang dan pembeli ya. Mereka melakukan kegiatan jual beli ya. Di situ terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan tegang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Alhamdulillah, kita sekarang pada kesimpulan ya, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah dalam setiap kegiatan kita sehari-hari pasti ada interaksi sosial, lalu ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar manusia dengan lingkungan hidupnya. Kedua, Indonesia memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Agar kerukunan tetap terjaga, maka diperlukan sikap toleransi dan tenggang rasa antara masyarakat tersebut. Yang ketiga, unsur-unsur yang terdapat dalam iklan. Tadi kalian sudah belajar ya, kata kunci, kalimat iklan, dan gambarnya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, menjaga kesehatan.